Bom-bom dan Rudi tidak gini bang. Bom-bom dan Rudi, Mata Pisau dan kawan-kawan, tahu nggak isi kepala mereka? Duit. Jadi yang penting bagi mereka apa? Itu betul itu nggak apa-apa sembah patung. Tapi jangan lupa saya juga dibantu dong perpuluhan. Itu yang ada di isi kepala mereka adalah duit bang. Tetapi saya bang, saya harus mengajarkan yang benar bahwa para rasul tidak pernah. Ingat bang, para rasul tidak pernah mengajarkan sujud kepada patung. Yang kenapa bang kok bisa sekarang itu banyak sujud kepada patung Maria? Saya kasih tahu bang. Saya kasih tahu dengan benar. Dulu orang-orang Roma biasa nyembah-nyembah begini bang. Biasa mereka itu sujud-sujud kepada dewa-dewi ini. Ketika Kristen masuk ke Roma, bisnisnya itu tidak mau mereka bisnis itu langsung habis. Ada dicatat. Dicatat itu di dalam Alkitab, Bang. Karena bisnis patung ini bisnis yang menggiurkan. Nah, biarlah nggak apa-apa lah Dewi Artemis dibuang saja ke tong sampah, Isis dibuang saja ke tong sampah. Kita ganti aja patungnya. Jadi patung Zeus diganti dengan patung Yesus, patung Dewi Artemis, patung Isis diganti dengan patung Maria. Wah, Bang tidak percaya sih, Bang. Karena saya mengasihi Anda ini saya berbuat begini. Kalau Anda katakan bahwa patung Maria itu adalah patung Maria itu adalah tabut perjanjian, tidak tepat, Bang. Kalau kita bicara tabut perjanjian, lebih tepat adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Itu, Bang. Lanjut berkembang. Oke. Nah, baik. Sekarang Bang, apakah Anda mau tunduk kepada firman Tuhan bahwasanya kita sebagai pengikut Tuhan Yesus jangan sujud kepada patung-patung, bukan hanya kepada patung-patung, Bang. Kita tidak boleh sujud kepada pohon, sujud kepada batu untuk menghormati, berdoa apalagi kepada batu itu. Setuju? Sepakat. Sepakat, ya sudah. Kalau begitu di manakah dosa saya, di manakah salah saya untuk mengatakan itu, Bang? Salah Edis meyakini tanpa pembuktian yang benar bahwa Edis mengatakan umat Katolik menyembah patung. Sesungguhnya tidak. Kalau seperti itu, coba Abang jelaskan kepada saya, apakah yang ada di gambar ini? Karena yang digambar inilah yang dibela-belain, Bang. Yang terus digembar-gemborkan bahwa ini adalah ajaran daripada Bang. Saya percaya, Bang, bahwa sebenarnya yang kalian lakukan itu, Bang, tidak ada di dalam Alkitab pun. Saya percaya Alkitab Katolik pun gak bakal ada itu, Bang. Oke, sepakat, benar. Terus kenapa Abang melakukan hal seperti ini? Maka kami Katolik ada 3 hal, Dis. Ya, tradisi, magisterium, Alkitab. Itu kami peroleh semua. Ya. Jadi yang digambar ini boleh? Nah, baik. Kalau kamu mau ulas tentang gambar, mari kita pastikan dulu. Detail yang kamu beritahu ini bahwa ada seorang yang berlutut, menundukkan kepala. Oke, sebentar saya tanya dulu sama Abang dulu. Bang, menurut Abang, yang digambar itu, menurut Abang, apakah itu boleh? Nah, baik. Maka saya bilang, kita detail dulu ya. Itu ada orang berlutut, menunduk. Edis, kalau saya katakan itu dia menghormati, Edis menyangkalkah? Tidak menyangkal, Bang. Bukan hanya sekedar menghormati, Bang. Mereka sujud menyembah patung. Mau Abang lihat gambar yang lebih jelasnya, Bang? Atau Abang mau lihat gambar yang lebih jelasnya? Boleh. Tapi fokus kalau ditunjukkan gambar, kita lihat gambarnya dengan benar ya. Oke, lihat Bang ya. Lihat ini, Bang. Baik. Oke. Iya. Oke, lihat yang di ujung sana, Bang. Baik. Abang lihat dong, lihat ke sini. Jangan nanti kita ulang lagi. Oke, lihatin dulu. Ngapain itu, Bang? Boleh. Ya, ada orang
berlutut menuju gambar itu. Oke, dan nanti lihat dulu sampai habis. Kita lihat kaos yang Ya. warna biru. Kita lihat kaos yang warna biru dulu sebentar ya Bang ya. Nanti. Tunggu Baik. kameranya mengarah ke kaos warna biru. Lihat. Lihat. Oke. Nah, kelihatan? Ya, Oke, ngapain itu Bang? menghormati. Menyembah bukan itu Bang? Tidak, menghormati. Sujud bukan itu? Sujud benar. Nah, Berlutut. sujud. Nah, boleh tidak menurut Alkitab, jangan engkau sujud kepada patung berhala apapun, patung yang menyerupai apapun. Boleh tidak itu dalam Alkitab, Bang? Kalau yang saya pahami tentang penyembahan, itu harus ada 3 hal. Tapi ini tidak nampak yang kau beritahu ini. Oke, apa saja, Ya. Bang? 3 hal itu, Bang. Ada imam, Oke, menurut Anda di dalam gereja Katolik nggak ada imamnya, Bang? ada Oke, imamnya ada. Terus apa lagi? mimbar, Oke, ada nggak mimbarnya itu, Bang? altar. Oke, ada nggak dalam gereja Katolik ini mimbarnya? Di altarnya tidak ada. Dalam Kalau gereja menurut gambar- Katolik ini Bang, kok tidak ada altarnya Bang? Ada Bang. Ada Bos, Bang. Please. Itu persis Sebentar hanya Bang, patungnya kita saja. lanjutkan dulu sebentar. Sebentar Bang, kita lanjutkan. Coba Abang lihat itu, ada altarnya di situ. Ini di dalam gereja Katolik Bang. Dis, harus berdasarkan apa yang kau lihat video ini. Aduh. Saya melihat altar itu di belakang. Altar itu di belakang. Iya, tapi kan ada altarnya Bang, betul? Ada altarnya nggak di situ? Iya, ada. Ada. Oke, nomor 1, nomor 2 terpenuhi. Lalu nomor 3 Bang. Korban. Korban apa? Bakaran. Ya. Terserah. Kalau kami sekarang Ekaristia namanya ya. Apa? Ada. Itulah kan. Apa? Roti dan anggur bagi kami. Harus ada roti dan anggurnya. Ya, bagi kami ya. Oh, berarti di dalam Alkitab boleh oke gini. Berarti di dalam Alkitab menurut Anda gambar yang di bawah ini adalah boleh. Karena tidak ada di situ roti dan anggur. Berarti yang di bawah boleh ya. Berarti boleh, yang penting nggak ada roti anggurnya. Boleh. Baik Edis. Itu yang di bawah saya tidak tahu apa alirannya ya. Bahwa saya yakin juga dia menghormati itu. Dan itu boleh Alkitabiah itu ya. Ya, saya kira apa yang kamu tanyakan kepada saya anggap yang di bawah ini juga pasti menghormati. Tapi entah kepada siapa dia menghormati, saya tidak tahu. Iya, kepada patung itulah Bang. Masa kepada siapa? Nah, latar belakang patung itu saya kan tidak tahu itu maksud saya. Oke, berarti Tapi kalau kamu katakan patung tergantung Maria, patungnya berarti. Tidak, saya tidak tahu itu. Maka kesan saya tadi saya katakan dia pasti menghormati. Tapi siapakah patung yang dia hormati itu hak dia. Ya. Oke, baik. Jadi Tidak. selama patungnya patung Maria nggak apa-apa ya? Nah, dan saya tidak ada katakan itu. Kamu bagaimana sih? Gimana sih Bang ini? Aduh. Yang segini, yang dibawa menurut Anda adalah perbuatan yang melanggar isi Alkitab atau tidak? Sejauh yang saya lihat kamu tunjukkan ini menghormati. Saya anggap tidak. Bukan itu Bang yang ditanya Bang. Menurut Yang di bawah. Anda, yang di bawah itu adalah perbuatan yang melanggar isi Alkitab atau tidak? Tidak. Tidak. Iya, makanya Abang jadi orang Katolik. Ya, pasti. Ya iya, karena menurut Anda yang di bawah itu nggak apa-apa. Makanya saya bilang Bang, yang kayak begini ya juga nggak apa-apa. Ini kayak gini juga nggak apa-apa. Nih, ya kan nggak apa-apa Bang. Nih, menghormati kepada patung ini nggak apa-apa. Ya memang karena memang sekembar kok 11-12. Begitu loh Bang. Jadi yang saya maksud, makanya Bang, selama patungnya nih. Misalnya ke orang ini nih. Selama patungnya itu adalah patung bukan Maria, maka Anda katakan sesat, penyembah berhala. Nah, tapi kalau patungnya patung Maria, oh nggak apa-apa, boleh. Kamu framing. Saya tidak Kok katakan. framing? Coba sekarang saya tanya sama Anda. Menurut Anda, Ya.
menurut Anda yang digambar ini, menurut Anda ini penyembahan kepada patung nggak? Ya, Oke, kalau patungnya diganti patung Maria? tidak masalah. Nah, kan sudah saya bilang, nggak boleh nyembah patung selain patung Maria. Itu. Tidak boleh menyembah patung selain daripada patung Maria. Please, jangan framing dong. Kok framing? Anda sendiri kok yang mengatakan itu, Bang. Gimana? Salah. Itu tadi saya katakan itu tidak salah dalam Alkitabiah yang dibawa juga tadi. Ya. Karena saya meyakini dia itu menghormati juga mungkin bentuk penghormatan. Jadi sama seperti apa yang yang ada dalam iman Katolik seperti itu. Oke, Tapi iman yang tadi yang dibawa itu saya nggak tahu itu. Ya, tapi nggak Oke. masalah, no problem. Oke, intinya menurut Anda penyembahan kepada patung-patung itu tidak boleh selagi patung itu bukan patung Maria, tapi kalau patung Maria boleh, betul? Boleh semua. Boleh semua. Ya, itulah teman-teman. Tergantung iman Mudis, boleh semua. Boleh semua. Ya sudah, baik. Oke, artinya berarti penyembahan nih saya screenshot aja lah biar besok saya nggak nyari-nyari lagi ya. Penyembahan, saya tidak katakan itu penyembahan ya, menghormati ya. Oke, baik. Jadi gini teman-teman, makanya mereka ini teman-teman ya seperti waktu saya sering berdebat. Oh, udahlah kita kasih gambar yang bagus lah Bang, biar enak, biar Abang sadar. Nanti kalau nggak bagus gambarnya Abang nggak sadar-sadar. Bang, yang digambar ini ngapain ini Bang? Bukan menyembah ya? Mungkin kalau saya katakan menghormati mereka dengan entah apapun yang mau dia hormati itu mungkin dia hormatilah. Nggak apa-apa ini dalam Alkitab, perbuatan yang terpuji ini nggak apa-apa dalam Alkitab ya? Tanyalah sama dia itu yang ada gambar itu, bos. Jangan tanya aku. Bukan, menurut Alkitab nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baik, semangat Bang, lanjutkan. Ya, seperti itulah teman-teman hasil kita berdiskusi dengan umat Katolik Roma. Ya memang kalau pola pikirnya seperti itu ya mau gimana. Yang jelas kebenaran kita sampaikan. Mereka tidak mau menerima. Itu perkara urusan. Gimana? Aku tanya dulu. Oke lah, itu sudahlah. Itu bagian dari iman kami lah ya Katolik ya. Nah sekarang saya mau tanya. Kamu katakan gereja Kristen Indonesia ya? Bukan Gereja Kristen Indonesia maksudnya GKI Bang, bukan. Yang saya maksud itu saya ke gereja di mana banyak orang-orang Indonesianya. Oke, baik. Entah apapun nama gerejamu, saya mau tanya kepada gerejamu yang kamu imani itu, bagaimana kamu Bukan menghormati gerejanya Maria? yang saya imani Bang, bukan organisasi gerejanya itu Bang yang saya imani. Yang saya imani itu adalah firman Tuhan. Bukan karena begini Bang, karena Anda begini. Karena iman Anda itu adalah iman merek organisasi. Makanya saya tahu Katolik itu Anda itu bukan mengimani Alkitab, tetapi mengimani merek organisasi. Kami selain Alkitab ada dua lagi, Dis. Tradisi magisterium, bukan hanya Alkitab. Oke, berarti betul fitnahan yang kepada saya bahwa ketika Anda mengatakan bahwa Edis memberitakan Injil yang lain, padahal di dalam Alkitab, apa yang kami beritakan kepada kamu, itulah yang kami terima daripada Tuhan Yesus. Betul? Nah, sekarang Anda memberitakan suatu Injil yang lain yang tidak pernah diterima daripada Tuhan Yesus. Betul? Saya katakan ada tiga. Tidak hanya Alkitab. Iya betul. Jangan diulang lagi Bang. Berarti Anda sudah mengimani bahwa yang dua itu tidak berasal dari Tuhan Yesus. Setuju? Ya, jangan kau bilang tidak berasal dari Tuhan Yesus. Oke, di mana Tuhan Yesus mengajarkan untuk sujud kepada patung Maria?
Saya tadi sudah kita bahas tadi. Mulai Diulang-ulang lagi kalau begini caranya, Bang. makanya di stop hal begini ya supaya kita berkembang. Kita yakini kita berbeda ya tentang Bang, pengimanan. kita bukan mau membahas itu, Bang. Kita berbeda, Ya. bukan itu. Begini loh, yang kita bahas adalah bahwa Anda memberitakan suatu Injil yang lain yang tidak berasal daripada Tuhan Yesus. Setuju? Tidak. Oke, pertanyaan saya, berasal dari manakah penyembahan sujud kepada patung Maria? Apakah berasal dari Tuhan Yesus atau berasal dari tradisi orang-orang Roma? Nah, saya katakan tadi, kami ada 3 hal. Tidak hanya Alkitab, tradisi dan magisterium. Saya Dengan- tahu itu. Makanya saya tanyakan kepada Anda, yang Anda katakan tadi magisterium dan satu lagi apa? tradisi. Tradisi. Apakah yang dua itu berasal daripada Tuhan Yesus? Menurut yang saya pahami, karena itu berasal juga dari para rasul pada masa hidupnya, pasti iya. Oke, kalau begitu buktikan kepada saya di manakah Tuhan Yesus atau para rasul mengajarkan untuk sujud kepada patungnya Maria. Sekali lagi, kalau kamu katakan sujud, kita tidak sepaham. Ya sudah, seperti yang digambar itu tadi. Di manakah diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan seperti yang digambar ini? Coba. Nah, Kalau dibilang ya udahlah, saya nggak usah. terangkan. Ini nggak menyembah lah pokoknya. Pokoknya nggak menyembah. Pokoknya nggak menghormati patung. Pokoknya bukan. Menghormati. Pertanyaan saya, dari manakah pengajaran yang seperti gambar ini didapatkan? Dari magisterium, bapak-bapak gereja. Alamak, ngulang lagi. Saya ngerti itu, Ramahul, Pak Ramahul. Maksud saya tradisi itu berasal dari mana? Edis, semua ini bagian dari penghormatan. Astaga. Ditanya berasal dari mana? Dari para rasul. Rasul siapa? Dari magisterium. Magisterium dari mana? Dari rasul. Sama waktu saya diskusi dengan tetangga sebelah. Agama A benar karena tertulis agama A benar. Logika macam apa itu, saudara-saudara? Aduh. Heran dengan orang-orang ini. Ditanya tradisi dari mana? Teman-teman sekalian, bukankah oleh karena pemberitaan-pemberitaan yang demikian, nama Tuhan itu dihujat? Ya. Bagaimana cara mereka menghujat nama Tuhan? Katanya, Tuhan katanya yang nyuruh nyembah-nyembah patung. Heran saya. Ayo coba yang lain dulu yuk. Kita kasih naik, ada Luis. Silakan saudara Luis. Ya, Luis. Sudah bagus sinyalnya, Bang? Sudah. Nah, silakan Bang Luis. Kenalan dulu Bang, Abang Kristen atau Islam? Kristen. Oke, silakan Bang. Dari 10 poin ini yang mana Bang yang mau Anda katakan edisi itu sesat? Ya kalau dari 10 poin itu kurang jelas kalau saya lihat, tapi yang nyatanya bahwa saya menonton Bang Edis ini suka mengejek orang, itu yang saya tidak suka. Bang, Apapun kita keyakinannya, bukan ya, membahas mengenai suka mengejek Bang. Yang kita bahas di sini adalah mana dari 10 poin ini yang tidak biblikal atau tidak sesuai dengan Alkitab. Silakan.
Silakan Bang. Yuk tolong diperbesar, Dis. Kalau diperbesar, abang harus saya turunkan dulu. Diperbesar gambar belakangnya itu. Kurang besar yang mana lagi Bang yang kurang besar Bang? Udah begitu besar loh gambar ini Bang. Abang lihat kedekat itu loh. Masa abang nggak bisa lihat? Kok kurang besar? Pantesan Bang, abang masih nyembah patung Maria ya karena tulisan dalam Alkitab itu nggak abang baca. Ah, macet lagi kan? Sulit. Marcelinus, silakan Marcelinus. Kurang besar sih, apa saya ganti sebentar yang ini? Apa gini? Apa gini? Malah kurang jelas wah anunya kebaca ya. Ah, gini aja lah. Ya silakan Marcelinus, nyalakan kamera Bang. Ya, Oke, silakan Marcelinus. Marcelinus. nah Bang. Oke. Silakan Bang Marcelinus, kenalan dulu Bang, biar saya balik dulu kamera saya, biar Abang bisa lihat dan pilih. Mau pilih nomor berapa? Kalau masalah itu saya tidak pilih. Yang saya permasalahkan itu, kenapa kamu mau ditanyakan agamamu tidak berani? Kamu mulai mutar-mutar. Di sini kita bukan membahas agama saya Bang, jelas Bang. Kalau saya Tidak, adalah tadi- seorang Kristen. Tadi Pak yang itu, Pak siapa kok tadi itu, kan mau tanya agamamu, kenapa lari? Kristen Bang, Banyak Kristen. mutar kamu. Kristen Bang. Kristen apa dulu? Orang punya kepercayaan kok diungkit Bang, ulang-ulang. Bang. Bukan masalah Asalmu Kristen. yang mana sebenarnya? Kristen apa? Kristen pengikut Tuhan Yesus, Bang. Kita bukan pengikut golongan-golongan Iya, tadi kan tertentu, ditanya. Bang. Di dalam Alkitab, Mau Bang, ditanya, saya ini bukan mengikuti mutar golongan, balik. Bang. Saya ini bukan mengikuti merek gereja. Saya ini mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti Terlalu apa yang mudah tertulis dalam kamu Alkitab, tuh. bukan mengikuti Saya ikut merek kamu golongannya. berapa religion. Semua orang Kristen semuanya dukung kamu, tapi kamu buat begitu nanti tujuh orang jadinya kamu, tuh saya lihat. Nanti jadinya cuma 7 orang yang nonton kamu. Kamu Masalahnya yakin saya, nanti, kamu gembel gitu. masalahnya orientasi saya bukan seperti yang Anda bayangkan. Putar balik aja. Kamu itu nanti 7 orang, kamu percaya kalau kamu mulai nyenggol-nyenggol sembarang itu. Kamu yakin saya? Jadi gimana? Anda mau pilih nomor berapa itu? Nomor berapa yang mau Anda pilih? Pilih kemarin saya bilang RK gembel, lucu kamu. RK ini saya tahu. Orang punya barang di sini. Bukan seperti kamu. Jadi Anda mau pilih Saya nomor ingin berapa tahu ini? itu nanti 7.000, itu nanti jadi 7 orang yang nonton. Kau percaya? Kamu percaya saya? Stop. Oke, Orang terus? punya kepercayaan jangan dipaksa-paksakan. Terus? Sudah itu saja saya pesan kamu. Wow. Yakin ya itu. Suara apa itu tadi, Bang? Wow. Abang lihat itu? Tidak abang lihat itu singa terbang? Boleh banyak. Tidak pakai itu. Kau cari uang itu. Tidak abang lihat itu sungai anu? Oh, saya tidak perlu. Tidak abang lihat Kami itu tidak perlu. singa itu? Kami tidak perlu. Saya tidak tahu seperti Gimana? ini. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu seperti ini. Jadi kau mau singa Karena abang memakan bilang, kau makan. karena abang bilang tadi jadi 7.000 jadi 7 orang langsung datang singa. Ya nanti jadi 7 orang. Kasihan. Nanti jadi 7 orang. Percaya saya. Kasihan kamu nanti jadi 7 orang. Musuhmu nanti Bang banyak. yang ngomong gitu udah 10 tahun, udah berapa tahun yang lalu, malah nggak ada, malah tambah banyak. Gimana? Kamu terlalu fitnah orang. Kalau masalah untuk ngomong masalah ini saya kalah. Fitnahnya di mana? Tetapi Fitnahnya di mana? kamu Coba ngomong- tunjukkan kamu fitnahnya. ngomong kemarin Mohon maaf itu. ya teman-teman ya. Tadi saya habis dari kamar mandi. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kamu Karena- bilang RK cari ini, cari itu, cari koin, itu kamu tipu saja. RK ini
Bang, 10 poin ini aja bang. Saya Fokus, tahu Bang. orangnya. Bukan Suruh, bukan kau. Anda berani nggak suruh dia ke sini? Siapanya? Ngapain dia ke kau? Kau punya mata aja tidak jelas. Makanya berarti dia tidak berani. Artinya dia tidak berani. Saya sudah datangi channelnya, selalu saja dibisukan. Dibisukan. Mereka tidak akan berani ketika saya bicara, Bang. Jadi sampaikan kepada siapapun jagoan Anda, kepada Rokok Kudus, Kenapa jagoan Anda suruh naik ke sini ya. Suruh naik ke sini jagoan Anda. Ya, jagoan Anda aja suruh naik ke sini. Malah curhat aja dia, saudara-saudara. Makasih ya Bang Obi, makasih Bang. Ya, begitulah orang-orang ya. Disangkain mereka teman-teman, Tuhan kita itu adalah para pengikut. Bukan. Tuhan saya itu bukanlah kepopuleran. Tuhan saya itu bukanlah orang-orang. Makasih Bang Gaco, thank you Bang. Tuhan saya itu adalah Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itulah yang kita beritakan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu yang kita beritakan. Begitu. Apakah kalian pikir, di dalam pikiran kalian, bahwa tujuan saya adalah supaya rame-rame gitu? Enggak. Makasih Bang JB. Thank you ya. Tuh. Coba ayo fokus yuk. Fokus aja, coba Anda bantah gitu loh. Jangan lari ke A, ke B, ke C, ke D. Fokus aja, fokus. Ayo. Kita kasih naik ada Bentar ya Bang ya. Kita kasih naik ada Tommy Saragi. Silakan Tommy Saragi. Yuk silakan. Makasih Bang Gaco, Bang JB, Bang Obi, makasih banyak ya. Silakan Tommy Saragi. Halo Bang. Tommy. Halo Bang. Ya, silakan Halo, Bang. halo. Silakan Bang Tommy, nyalakan kamera Bang. Silakan. Oke. Belum kelihatan Bang. Masih gelap. Oke, udah kelihatan. Oke, udah kelihatan ya. Silakan. Silakan Bang. Kenalan dulu Bang. Abang Islam atau Kristen? Ya Kristen, saya tahu abang tentu sudah saya tahu, saya juga maksudnya abang tentu kalau abang Batak seharusnya abang juga tahu bahwa kita itu sama-sama Parna gitu ya. Ada Bang Saragi yang Islam tuh ada Bang. Saya cuma bilang kita Batak, habis itu nah saya Kristen Bang. Oke. Gini Bang, saya juga udah lama sebenarnya mengenal abang. Dari poin abang 1 sampai 10 itu nomor 1 saya setuju. Nomor 2 juga saya setuju. Yang nomor berapa yang tidak setuju Bang? Nah, yang bukan tidak setuju ya, saya lebih ke diskusi, bukan tidak setuju. Yang ingin saya diskusikan itu yang poin nomor 3 Bang. Oke, silakan. Kalau tidak setuju berarti Oke, sebenarnya udah waktunya turun, tapi nggak apa-apa. Silakan Bang. Silakan. Nah gini, oke. Biar saya perhatikan saja. Nomor 1 itu kurang lebih saya paham maksud abang itu yang nomor 1. Nomor 2 juga saya paham. Nomor 4 juga saya setuju. 5 saya juga setuju. 6 saya juga setuju. 7 juga saya setuju. 8 saya juga setuju. 9 saya setuju. Nomor 10 kurang lebih itu bukan urusan saya. Saya memang mengenal beberapa tokoh itu seperti itu. Kurang lebih dari tahun lalu saya juga udah mengenal abang itu. Udah saya ikuti akun abang seperti itu. Nah, untuk yang poin 3 ini Bang, saya sebenarnya bukan ingin untuk berdebat dengan abang. Saya hanya ingin diskusi gitu ya. Saya tidak mau diskusi kita saling menjatuhkan seperti itu. Abang nanti menjatuhkan saya seperti itu. Nah, kata Tritunggal itu memang tidak ada Bang di Alkitab. Mau dicari sampai mampus Stop pun dulu di nggak ada situ, itu Bang. Tritunggal. Stop dulu di situ. Kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab.
Betul? Oke. Betul. Berarti Alkitab menurut Anda membuang kata Tritunggal itu enggak? Enggak, menurut saya juga enggak ada Alkitab membuang kata Tritunggal. Oke, berarti tidak ada kata Tritunggal dalam Alkitab ya? Oke, setuju Oke. dari situ. Oke, lalu? Nah, saya tidak mau debat dengan abang ya, saya hanya mau diskusi dengan abang. Nah, Oke. saya mau apa ya, di dalam otaknya abang itu Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah, Allah Bapa itu Allah. Setuju? Setuju ya? Oke, berarti kita sama-sama setuju, berarti Roh Kudus itu Allah, Yesus itu Allah, Allah Bapa ataupun pencipta itu juga Allah, seperti ya. Nah, kemudian kalau begitu masuk ke gini, saya ingin konfirmasi aja ke abang. Abang berkata begitu, Tritunggal dibuang ke tong sampah, berarti itu karena dalam persepsi abang, karena Tritunggal emang gak ada di Alkitab, itu aja. Bukan hanya itu. Terus? Begini. Dengarkan dulu ya, dengarkan. Ini biar abang ngerti duduk perkaranya. Begini. Jadi, pada waktu itu terjadi sebuah diskusi antara saya dengan Elia Miron. Oke? Nah, pada waktu Biasa itu, kenal. pada waktu itu kami itu sedang membahas metode-metode pemberitaan kebenaran, pemberitaan Injil. Nah, memang saya hanya ingin memberitakan apa yang saya maksud dengan Injil sederhana saja. Nggak usah yang rumit-rumit. Karena apa yang dimaksudkan oleh Injil adalah hanya untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Membuat semua orang hidupnya itu diperbaharui menjadi manusia-manusia baru yang segambar dan serupa dengan karakter dan pribadi Sang Penyelamat, yaitu Yesus. Nah, lalu datanglah para polisi surga. Tahu yang saya maksud polisi surga? Polisi pemahaman. Jadi, kalau menurut mereka harus memberitakan Tritunggal, konsep. Makanya sebenarnya katanya itu bukan hanya Tritunggal saja. Bukan hanya Tritunggal saja yang saya suruh buang ke tong sampah itu pada waktu itu. Ada sambungannya. Cuman di sini nggak muat karena kalau saya tulis kepanjangan nanti nggak cukup 10, Bang. Nah, yang saya maaf pada waktu itu Tritunggal, hipostasis union, duinatur, kemudian apa lagi? Hakikat, sama, pribadi, tiga pribadi. Kalau itu misalnya dibuang semua ke tong sampah, dia hanya fokus saja kepada Tuhan Yesus untuk hidup untuk sesuai dengan pribadi Kristus. Apakah orang tersebut akan menjadi tetap diselamatkan? Kita kan berbicara kabar baik, tetap masuk gak poinnya gitu loh. Pada waktu itu Elia Miron tidak bisa menjawab, dia diam. Dia tidak bisa menjawab. Gitu. Jadi, tapi orang memotong video saya tersebut dengan maksud bahwasanya saya menghina, menista Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Padahal bukan itu. Yang saya maksud adalah konsep-konsep tersebut. Karena ketika Anda ngomong Tritunggal, maka disitulah mulai ada perdebatan. Karena Bom menjelaskan Tritunggal dengan 3 pulpen. Mau Anda lihat? Anda mau nonton nggak? Bagaimana Bom menjelaskan Tritunggal? Kalau oke lah, nggak apa-apa ditonton. Baik, kita tonton. Apakah ada orang Islam yang nyantol? Coba lihat. Yang ada malah jadi bahan olok-olok. Makanya saya bilang, yang saya maksud buang ke tong sampah itu yang kayak begitu itu loh. Saya tidak pernah mengatakan membuang Bapa, Putra, dan Roh Kudus ke tong sampah. Sungguh keji fitnahan yang kepada saya itu. Yang saya katakan itu adalah segala konsep-konsep buatan manusia itu. Pengertian-pengertian mereka yang satu sama lain berbeda. Nih ya. Kita ketik aja di sini. Tritunggal versi Bom. Nih. 3 pulpen. Oh, nggak ada yang nyantol. Perhatikan.
Inilah Tritunggal versi Bom Bom. Dan semua yang nonton ketawa semua. Lihat nih. Kita ketik dulu ya di sini. Saya ini. Inilah makanya yang saya suruh buang ke tong sampah itu ini nih. Tritunggal ketik. Nah, muncullah ini. Nah, ini. Nah, ini. Oke, apalah, kita bahas yang lain lagi. Kita balik ke yang lain, Bang. Kita fokus ke yang Ya gimana? Oh, nggak ada satupun yang ngerti dia ngomong apa. Masa dia? Coba perhatikan. Perhatikan. Nih. Dia ngomong begini nih. Polpen, 3 polpen, hakikat sama. 3 pribadi. Pribadi itu A3. A3 hakikatnya Allah. Allah pribadi 3. Mumet. Yang ada itu mumet. Itulah yang saya bilang, buang itu ke tong sampah. Saya bilang. Itu yang saya bilang. Oke, berarti gini adalah biar clear ya, biar clear. Tritunggal versi Bom Bom buang ke tong sampah. Bukan hanya versi Bom Bom, Bang. Bukan hanya versi Bom Bom. Banyak versi-versi yang lainnya, termasuk orang yang membuat konsep Tritunggal itu sendiri, orangnya sendiri. Abang tahu nggak istilah Tritunggal itu dari siapa? Siapa orang yang memunculkan itu pertama kali? Abang tahu? Oke, kalau Tritunggal itu kan versi Indonesia yang saya pelajari ya, Trinitasnya sebenarnya. Trinitas itu berasal dari bahasa Latin yang dikenalkan oleh Tertullianus ya. Oke, Anda tahu nggak apa yang dilakukan Tertullianus terhadap konsepnya itu? Yang dilakukannya ya, yang diajarkan dia ya konsep. Iya, pada akhirnya Anda tahu nggak apa yang dilakukan Tertullianus terhadap konsep yang dibuat dia sendiri? Kalau pada akhirnya saya kurang tahu apakah dia membuang atau menafikan sama itu. Dia dibuang ke tong sampah, Bang. Oke. Loh, Tertullianus sendiri membuang konsep yang dijabarnya itu ke tong sampah. Abang mau saya kasih tunjuk? Mau saya kasih tunjuk nggak? Oke, tunjukkan. Baik, kita kasih tunjuk. Maksud saya, Bang, itu juga bukan berarti, saya juga tidak mengartikan bahwa kalian boleh. Saya itu menggunakan metode yang lebih nangkep di orang. Saya tunjuk ya, Bang ya. Kita kasih data-datanya, Bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Oke. Kita baca bareng-bareng ya, Bang ya. Sabar ya. Sabar, Bang, sabar ya. Oke. Oke, kita baca nih. Ini Tertullianus nih, Bang. Oke. Quintus Septimius Florence Tertullianus, lebih dikenal Tertullianus, adalah seorang teolog Latin, penulis filsuf teosentris dan salah satu tokoh apologet berpengaruh pada awal kekristenan. Ia memperkenalkan penggunaan kata trinitas dan ungkapan una substantia tres personae untuk menggambarkan Allah Tritunggal. Ia lahir, hidup, dan besar dan meninggal di Kartago, sekarang di Tunisia. Oke, kita bacakan terus sampai bawah. Terus, ia dibesarkan dalam keluarga kebudayaan kafir pagan. Setelah terlatih dalam kesusastraan klasik, penulis orasi dan seterusnya. Nih. Ia digelari Bapak Gereja Teologi Latin atau Bapak Gereja Latin. Ia memperkenalkan istilah Trinitas. Ya, dari kata yang sama dalam bahasa Latin dalam perbendaharaan kata Kristen sekaligus kemungkinan merumuskan satu Allah 3 pribadi.
dalam Apollon dan seterusnya. Ia adalah penulis Satir pertama dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sebelumnya para penulis Kristen umumnya menggunakan dan seterusnya ya. Saya bacakan nih. Meskipun Tertullianus pengacara kelainan pendapat berbahasa Yunani dan seterusnya ya. Saya bacakan saja. Doktrinitas Tertullus tidak mengambil terminologinya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun Tertullus mempersoalkan apa urusan Athena dan seterusnya dan seterusnya ya. Saya baca ya terus. Nah, kira-kira nih perhatikan nih. Kira-kira tahun 206 kita baca dari sini nih. Kira-kira tahun 206 Tertullianus meninggalkan gereja untuk bergabung dengan sekte Montanis. Keterlibatannya dengan Montanisme dan sejumlah tulisan menjelang akhir hidupnya dianggap bertentangan dengan ajaran gereja. Jadi Tertullian sendiri Bang, itu akhirnya memang tidak mempercayai konsep yang dibuatnya itu. Tapi maksud saya itu begini Bang, sebenarnya intinya bukan ke situ Bang. Intinya itu pada waktu diskusi itu bukan mempermasalahkan orang yang menggunakan istilah-istilah Tritunggal. Sebentar, saya balik ya. Saya balik begini. Ketika Anda menggunakan istilah Tritunggal, silahkan. Kalau menurut Anda itu efektif, silahkan. Begitu loh. Tetapi Bang, pertanyaan saya kembali seperti pada waktu diskusi dengan Elia Miron. Ketika ada seseorang, taruhlah namanya Muhammad. Oke. Nah, dia bertobat menerima Tuhan Yesus. Nah, lalu dia dibaptis menjadi manusia baru. Manusia lamanya mati, dibenamkan dalam air, kemudian dia keluar sebagai manusia baru, menjadi pribadi yang ingin segambar dan serupa dengan pribadi Kristus. Lalu dia buang semua itu Bang, konsep-konsep itu Bang, yang hipostasis union, 3 pribadi, 1 hakikat, hakikat 1 pribadi 3 dan lain sebagainya. Menurut Abang orang itu akan tetap diselamatkan nggak? Sekalipun dia buang konsep, nggak ngerti lah saya itu yang gitu-gituan, dibuang aja lah itu ke tong sampah. Menurut Anda orang tersebut tetap akan diselamatkan nggak? Ya selamat, artinya Iya, konsep selamat itu yang saya bilang Bang, itu yang saya bilang. Gitu loh. keselamatan itu konsepnya memang luas yang saya pahami, bukan cuman harus paham Tritunggal, artinya Nggak bukan, ada Bang di dalam Alkitab Tuhan Yesus bilang engkau harus paham Tritunggal, nggak ada. Jadi yang mau saya sekarang gini, Tritunggal itu adalah sebuah pemahaman akan hubungan relasi antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu loh. Makanya dikatakan tres persona una substantia. Itu pemahaman-pemahaman orang, Bang. Bisa benar, bisa benar. Bisa juga salah. Begitu. Makanya ketika orang menjelaskan itu, banyak kebingungan sendiri. Orang menjelasin itu bingung. RK sudah pernah saya tanya. RK, gimana? Tritunggal itu apa? Dibuka sama dia buku. Tritunggal memanglah konsep yang sangat membingungkan dan sulit dipahami. Loh. Kau ngapain ngomong konsep yang membingungkan dan sulit dipahami? Kamu sendiri sudah mengatakan bahwa Tritunggal konsep yang membingungkan. Gimana? Sekali lagi ya, tidak pernah saya mengatakan bahwa untuk membuang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Justru kalau Anda sering di channel saya, itulah terus yang kita beritakan. Percaya kepada Sang Bapa, percaya kepada Sang Putra, percaya kepada Roh Kudus. Barang siapa menerima Bapa sebagai Tuhannya, maka ia harus menerima Sang Putra sebagai Tuhannya pula. Begitu. Sudah kita jelaskan berulang-ulang di sini. Banyak muslim yang naik ke sini tadinya, Bang. Tadinya channel saya ini khusus buat orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang bingung. Yang memaksa bahwa Tuhan 3. Saya pakai argumen mereka itu, Bang. Saya pakai. Demi apa? For the sake of argument. Jadi kadang-kadang, Bang, kita itu harus nyamakan dulu dengan frekuensi lawan kita, Bang. Kita harus menyamakan dulu gelombang kita dengan orang-orang Islam.
Kalau Anda mempermasalahkan di situ ada 3 kurios, lalu bagaimana dengan Yusuf di dalam Al-Quran yang memiliki 2 rob? Kalau abang nonton dari awal itu nggak berdebat bang. Orang-orang yang menggoreng-goreng ini intinya itu mereka itu cuman caper aja bang, caper, cari perhatian, begitu loh. Oke, yang penting pada apa ya, pada intinya, pada prinsipnya kita itu sama. Yang penting Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah, dan Allah Bapa itu ya Allah, dan mereka Allah yang setara seperti ya. Bukan berarti ketiga-tiganya Bapa Roh Kudus itu dibuang ke tong sampah. Bukan begitu maksud abang Sejak ya. kapan saya bilang itu bang? Waduh. Sejak kapan? Kalau ada video saya bilang begitu bang, saya yang harus dibuang ke tong sampah bang. Oh, bukan begitu bang, jangan salah. Tidak pernah ya. Jadi intinya bang, ketika Anda mengatakan statement seperti statement itu, Anda harus siap beradu argumen dengan tetangga-tetangga sebelah. Ketika Anda bilang begitu tadi bang, Anda berhadapan dengan para orang-orang yang ingin mengcounter iman. Dan itu yang saya hadapi bang. Seperti itu. Coba bang, Anda mau coba saya menjadi orang Islam? Mau coba saya jadi orang Islam baru Anda duduk di posisi saya? Mau coba? Nggak mau coba sih, karena saya udah pernah melihat abang juga ketika diskusi dengan orang Islam gitu. Nah. Udah sering saya pantau emang abang. Iya, kalau mau coba nggak apa-apa, biar saya coba begitu. Oke, gitu ya. Saya turunkan ya. Oke, baik. Makasih bang. Makasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya turunkan. Jadi teman-teman sekali lagi ya, semua statement-statement saya itu keluar dalam konteks perdiskusian atau perdebatan seperti itu. Nggak pernah saya tiba-tiba ngomong begitu. Ada orang Kristen saya bilang, buang aja Tritunggal tong sampah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau seperti itu udah beda itu maksudnya. Saya tidak pernah begitu. Saya tetap menghormati seperti itu. Bagi teman-teman yang mau memperkenalkan konsep seperti itu, silahkan begitu. Tetapi kalau Anda bingung sendiri, terus nanti di lapangan Anda diketawain seperti bom-bom, ya itu urusan Anda. Seperti itu. Coba cari di dalam Alkitab Tritunggal. Nanti itu pertanyaannya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Manurung. Silakan Manurung. Silakan Manurung. Halo Bang. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Martinus. Ya, silakan Martinus. Silakan Martinus. Halo Martinus. Halo Bang Edi, selamat malam. Selamat malam Bang. Silakan Bang. Kenalan dulu Bang. Abang dari mana? Silakan. Iya, saya dari Mandailing Natal dan agama Katolik lah. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Bang sampaikan Bang? Iya, beberapa perdiskusian yang telah saya ikuti selama ini, baik itu terutama dulu diskusi tentang agama sebelah ya, itu adalah Islam ya. Sebenarnya pun di situ saya juga bangga sekali karena berani sekali Bang Edi di sini memberikan statement tentang Yesus Kristus di hadapan Muslim yang begitu banyak kan. Baik, tetapi pada proses perjalanannya Oke, tetapi pada proses perjalanannya, loh kok bisa waktu menghadapi Islam kok Anda mengeluarkan statement-statement begini? Nah, inilah yang sesat ini. Nah, coba yang mana? Di antara ini semua poin-poin ini sebenarnya poin-poin yang keluar dalam perdebatan saya dengan Islam. Coba, yang mana yang menurut Anda itu tidak biblikal atau sesat? Silakan. Memang semua itu, cuman hanya itu tadi karena nomor 3 itu Tritunggal hipostasi dibuang ke tong sampah. Sebenarnya saya di situ pun bertanya, apa maksudnya itu
apakah Tritunggal itu dibawa ke tong sampah, tapi setelah tadi mendengarkan kawan yang satu itu bertanya di situ, ya saya juga paham. Oh, berarti itu maksudnya. Oh, itu maksudnya Bang Edi sini memberikan poin yang ketiga itu. Saya juga mengerti. Oke lah. Oke, kalau Kayak menurut gitu. abang, kira-kira menurut abang hal-hal seperti ini perlu nggak dibuang ke tong sampah? Sebentar ya, saya kasih contoh. Nih bang ya, saya balik dulu kamera saya. Inilah yang kata bom-bom itu Tritunggal. Sabar ya bang ya. Ketika bom-bom berdiskusi, nah ini saya tunjukkan videonya. Dia itu ditanya soal Tritunggal. Ada orang Muslim bertanya, Pak Bom-bom, coba Bom jelaskan dulu sama saya Tritunggal. Apa itu Tritunggal gitu. Nah, ketika dia menjelaskan, saya lihat bukan cuma orang Muslim yang ketawa, semua orang ketawa. Gitu. Bentar, kenapa ini kok password kok jadi salah ya? Oke. Nih saya tunjukkan dulu kepada Anda. Sebentar, tapi apakah nih ya, Pendeta Bom-bom menjelaskan, Pendeta Bom-bom menjelaskan iman Tritunggal nih. Hakikatnya Allah Maha Kuasa. Dengar dulu. Belum paham lagi? Belum paham lagi? Paham lagi, tapi tidak ada tidak tepat. Tidak saling, karena melengkapi. Dia kan fungsinya kan untuk menulis. Belum paham lagi? Belum paham lagi? Fungsinya bolpen. Allah. Lama, saya cukup puas. Dia pun menjelaskan bahwa dia kita siap. Mumet, yang ada itu mumet orang dengar tuh mumet. Allah pribadi hakikatnya pulpen Allah punya pulpen 3 pribadi. Mumet, yang ada itu mumet. Nah itu bang yang saya bilang itu, yang saya maksudkan dibuang ke tong sampah itu bang. Tidak pernah saya mengatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu dibuang ke tong sampah. Begitu. Konsep-konsep pemahaman orang itu loh yang perlu dibuang ke tong sampah karena bikin orang mumet. Coba kalau nggak percaya, tanyain Bom-bom Tritunggal. Di situ dia akan mumet dia. Gimana? Seperti itu. Jadi kalau abang sudah paham maksudnya ya. Iya. Sebenarnya inilah yang diartikan artinya bertentangan pendapat dalam suatu perjalanan untuk menunjukkan Kristus kepada orang-orang. Jadi yang namanya saja bang, dalam 12 murid Yesus itu juga pasti ada yang lemah-lemah, ya kan? Itu tapi kalian yang debater-debater seperti ini, beberapa orang saya tengok, sebenarnya saya sebagai pengikut Kristus bangga sekali. Berarti inilah orang-orang yang menunjukkan Kristus di dalam dirinya. Saya aja belum tentu bisa, apalagi melalui media sosial. Ya, kita ambil bagian masing-masing bang. Begini, bagian masing-masing. Orang yang pelayanannya di medsos seperti ini tentu berbeda sendiri. Nah, tetapi bang kan ada orang yang mengganggu nih. Saya seperti Bom-bom inilah orang yang mengganggu. Kerjanya itu ganggu terus begitu. Kayak selama inilah, aku pun melihat adalah ungkapan-ungkapan dari Bang Edis apa begini tentang apa patung muda Maria. Aku ya biarkan aja gitu. Ya penting itu kan menurut aku nggak apa.
ya udah biarkan aja lah. Iya, Mungkin makanya Bang, ada. makanya di sini tuh saya memberikan challenge. Challenge saya itu adalah coba statement saya itu biblikal atau enggak gitu loh. Ya, Seperti betul. Ada nggak hipostasis union dalam Alkitab? Ada nggak? Enggak. Ada nggak Tritunggal dalam Alkitab? Ya enggak ada, Bang. Ya Enggak, udah, itu kalau belum nggak ada, terus orang bilang nggak ada, ya nggak apa-apa, nggak usah disesat-sesatkan. Kalau Anda Pasti. ingin menjelaskan Tritunggal, silahkan. Ya betul. Tetapi yang Iya. saya lihat Bang, ketika orang jelasin Tritunggal, biasanya orang Islam itu biasanya dia malah lari terkentut-kentut, malah ketawa. Begitu, gitu loh. Jadi nggak efektif menurut dalam pengalaman saya, nggak efektif kok. Masa saya harus bilang efektif? Nggak efektif. Begitu. Betul, Lebih betul, bagus jelaskan saja apa yang ada dalam Alkitab. Bahwa Iya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Bagaimana kok bisa begini? Jadi Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Kenapa kok diutus? Untuk menyelamatkan manusia. Jadi Anda harus percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa di surga. Begitu. Anda harus mengikuti dia, menjadikan dia sebagai Tuhan, sebagai Tuhan Anda. Apa maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Tuan? Banyak orang berpikir menjadikan Yesus sebagai Tuhan artinya menjadikan Yesus sebagai jenis partikel tertentu. Bukan begitu. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan artinya menjadikan Yesus sebagai Tuan. Yesus harus dibuat menjadi raja penguasa hidup dia, yang mengatur dan mengendalikan dia. Yesus tuh harus bertahta, merajai seseorang, merintah dia. Jadi yang pegang kendali seseorang itu harus Yesus. Begitu. Betul. Itu maksudnya membuat Yesus jadi Tuan, jadi Tuhan tuh maksudnya itu. Itu yang dibilang Alkitab tuh itu. Gitu loh. Bukan membuat Yesus jadi, oh Yesus berarti sejenis partikel tertentu. Bukan. Karena banyak orang berpikir seperti itu, Bang. Nah, kemudian setelah Yesus naik ke surga, baru Tuhan Yesus itu memberikan yang namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu juga dia harus jadi Tuhan juga, harus jadi Tuan juga dia. Makanya orang Kristen yang sejati harus diperintah oleh Bapa di surga dan juga diperintah oleh Tuhan Yesus dan juga diperintah oleh Roh Kudus. Jelas itu, Bang. Nggak mumet-mumet pulpen 3 hakikat mumet, Bang. Apa yang didapat dari situ nggak ada, Bang. Itu makanya kekristenan itu membentuk seseorang, menjadikan seseorang menjadi manusia-manusia yang dikendalikan hidupnya oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti simple. Orang tuh langsung nangkep. Oh iya ya. Berarti saya harus Bang. Harus takluk tunduk kepada Bapa di surga? Iya. Kepada Yesus juga? Iya. Kepada Roh Kudus juga? Iya. Begitu. Simple kan? Iya. Begitu. Karena daripada pulpen 3 ya. Hakikatnya fungsinya sama. Apa yang diomong juga yang ada orang muntah. Itu yang saya beritakan supaya teman-teman paham. Menurut saya Bang, ya menurut saya ibaratnya apa ini kita mendengarkan dengar negara Amerika. Di negara Amerika itu seperti ini, tetapi seseorang yang bersaksi seperti itu dia tidak pernah melihat Amerika itu bagaimana sebenarnya. Jadi seperti yang Abang beritakan. Betul, Bang. Jadi, Bang, gini. Pertama begini, untuk hal-hal kosmik, saya bilang kan, untuk hal-hal yang bersifat kosmik, bagaimanakah mereka, bagaimanakah relasinya, itu memang nggak bisa kita jelaskan, Bang. Jadi nggak usah maksa begitu. Hal yang dipentingkan adalah bagaimana kita hidup. Bagaimana hubungan Bapa, Putra, Roh Kudus? Kita nggak tahu, Bang. Karena kita belum naik ke surga. Iya, kita belum naik ke surga. Begitu. Yang jelas bahwa Bapa mengasihi sang putra, sang anak.
Ya kan, sehingga memberikan sang anak itu ke dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke lah, ya bang. Baiklah bang, artinya semua itu adalah ujian abang